Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu cintai. Baik, untuk kali ini yang kita membahas layanan bimbingan konseling tentang prospek karir peminatan di jurusan SMK atau MAK. Terkait dengan minggu lalu, kita sudah membahas tentang prospek karir peminatan jurusan di SMA. Harapan Ibu adalah kalian sudah memahami jurusan-jurusan yang bisa kalian pilih ketika kalian memilih sekolah menengah atas atau disingkat dengan SMA. Ya, yang belum paham boleh bertanya-tanya. Oke, baik, kita lanjut layanan berikutnya. Karena ini perlu ya, Nak ya. Karena di sekolah lanjutan SMP itu ada 2 sekolah yang kalian harus pilih. Ada SMA dan ada SMK ya. Kalau dulu namanya ada yang namanya SEMEA, STM ya, sekolah farmasi, sekolah pariwisata. Tapi sekarang semua sekolah tersebut disebut dengan sekolah menengah kejuruan. Oke, ini adalah tujuan pelayanan peminatan peserta didik pada sekolah SMK, yaitu secara umum membantu peserta didik menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran, minat lintas mata pelajaran, dan minat pengalaman pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, arah pilihan karir atau pilihan dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini secara umum. Nah, khususnya pendidikan SMK atau MK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Nah, ini perlu dipahami ya buat kalian anak ya. Karena SMK itu akan dididik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Lanjut. Kemandirian tersebut ya didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Kurikulum SMK memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran program keahlian. Nah, ini yang harus kalian ingat nih ya. Lintas mata pelajaran dan pengalaman mata pelajaran program keahlian tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing peserta didik. Ini ya, di SMA kemarin udah Ibu tunjukkan juga, yaitu struktur kelompok mata pelajaran. Yang sekarang adalah kurikulum di SMK atau MAK ya. MAK sudah tahu ya nak ya. MAK itu adalah Madrasah Aliyah, kalau SMK sekolah menengah kejuruan. Kelompok A seperti biasa sama ya, seperti dengan SMA, yaitu ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Lalu kelompok B, Seni Budaya, Pendidikan Jasmani dengan Prakarya. Nah, ini mata pelajaran yang biasa kalian pelajari di sekolah menengah pertama atau SMP yang sekarang. SMA dan SMK ini sama. Nah, baik lagi kita ke kelompok C. Yang membedakan adalah kelompok C. Peminatan akademik dan vokasi. Aja sih ya. Nah, oke. Nah, ini kelompok C-nya. Dasar bidang keahlian fisika, kimia, dan gambar teknik. Jika kalian masuk sekolah SMK kejuruan teknik. Gambar teknik ya. Bisa ini kejuruan teknik sipil atau bangunan yang kamu kenal di STM ya, bangunan gambar teknik. Jadi yang C-nya itu yang berbeda. Ya, C-nya berbeda untuk kelompok A dan kelompok B sama mata pelajarannya. Tapi yang di kelompok C yang berbeda sesuai dengan peminatan dan keinginan kalian atau yang kalian tahu adalah jurusan. Gitu ya. Ada C2 dan ada C3. Nah, dasar program keahlian nanti akan ada diberikan mata pelajarannya di sekolah tersebut ya, yang mata pelajaran yang memang mau dibutuhkan di masyarakat atau di dunia kerja. Begitupun paket keahlian.
Struktur kurikulum kelompok peminatan pada SMK dan mata pelajaran. C1 kelompok mata pelajaran keahlian bidang keahlian. Yang C2 program keahlian, yang ketiga adalah paket keahlian. Kalau yang C2 ini kalau di SMP namanya mulok ya. Mulok, tapi kalau di SMK namanya mata pelajaran produktif. Kenapa dibilang mata pelajaran produktif? Adalah mata pelajaran yang memang bisa berubah-berubah atau tidak sama mata pelajaran tersebut yang diberikan antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, padahal jurusannya sama. Tapi sekolah tersebut mempunyai mata pelajaran yang memang diberikan kepada siswanya tergantung kebutuhan masyarakat. Ya, ini biasanya disepakati oleh satuan pendidikan. Tujuan kelompok mata pelajaran peminatan, memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Nah, ini di SMK ini dikembangkan ya, lalu dikembangkan kembali masuk perguruan tinggi atau kuliah. Jadi SMK tetap bisa kuliah ya, Nak ya. Bukan artinya masuk SMA itu tidak masuk SMK tidak bisa kuliah, tetap bisa kuliah, tapi diarahkan sama dengan jurusannya yang pada saat dia sekolah menengah kejuruan ya SMK-nya. Ya kalau misalkan SMK-nya akuntansi, bagusnya harapannya balik lagi ke perguruan tinggi atau kuliah ngambilnya akuntansi. Harapannya seperti itu. Ya, lebih mempunyai dasar. Kalau misalkan kuliahnya sama dengan jurusannya di SMK, siswa tersebut sudah mempunyai dasar pendidikan akuntansi, ya ilmu akuntansi, lalu lanjut ke perguruan tinggi akan lebih dikembangkan lagi. Jadi tidak terlalu banyak mengulang gitu. Mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu dan keterampilan tertentu. Nanti dibahas keterampilan tertentunya ya. Nah, komponen prestasi pendidik ya, kamu harus memahami prestasi belajar kamu minatnya kemana. Lalu prestasi non-akademik, minat belajar tinggi, cita-cita, perhatian orang tua, deteksi potensi. Ini sama ya, sama karena siswa yang ingin melanjutkan sekolah setelah SMP atau kuliah itu harus ada ini. Ya, komponen peminatan peserta didiknya. Spektrum pendidikan menengah kejuruan atau SMK menurut Kemendikbud ya, ada 8 keahlian, 45 program studi keahlian, dan 141 kompetensi keahlian. Nah, jadi di SMK itu ada beberapa bidang ya, ada 8 bidang. Yang satu bidang teknologi dan rekayasa, yang kedua teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga bidang kesehatan, 4 ke bidang agribisnis dan agroteknologi, 5 perikanan dan kelautan, 6 bisnis dan manajemen, 7 pariwisata, 8 seni rupa dan kriya, 9 seni pertunjukan. Nah, Ibu katakan pertama tadi, karena di sekolah sekarang itu bukan sebutannya bukan SEMEA atau STM ya. Ini masih ada sebutan STM nih. Ya, jadi semuanya SMK, tapi sekolah apa? SMK itu kejuruannya apa? Ya, yang kamu sebutkan STM itu adalah teknologi dan rekayasa masuknya. Ya, teknologi dan rekayasa. Ini yang kalian sebut adalah STM. Nah, sekarang sudah menjadi satu namanya SMK. SMK apa? Kejurusannya apa? Maaf, SMK apa? Lalu bidangnya apa? Oh, bidang teknologi dan rekayasa, bidang kesehatan, bidang perikanan dan kelautan ya. Nah, ini yang bidang kelautan nih yang kalian tahu adalah sekolah pelayaran. Apa sih sekolah pelayaran itu? Nah, ini ya bidangnya bidang perikanan dan kelautan. Kalau kalian tahunya sekolah pelayaran itu adalah membudidayakan ikan, budidaya ikan, biota laut atau kehidupan laut. Lalu menjadi mekanik kapal laut ya tentunya ya, kapal laut atau nahkoda gitu ya. Begitupun bidang-bidang lainnya. Kita lanjut. Nah, ini bidang studi keahlian ya, nanti masuk ke perguruan tinggi. Ya, bidang studi keahlian teknologi rekayasa, program studi keahliannya teknik bangunan, teknik furniture, teknik plumbing ya. Kalian bisa baca satu-satu di sini, ada teknik
ketenaga listrikan, teknik mesin.